Bapak Ibu semua sehat sehingga bisa menjalankan segala aktivitasnya dengan baik. Apalagi nopo niki ini tiba-tiba sudah ada tambahan pelatihan ya, berarti kemungkinan sudah nanti dituntut untuk bisa ya, dituntut untuk bisa. Karena nanti ukinya kan jenengan kan mau upload video pembelajaran. Jadi mohon nanti nopo niku diperhatikan dengan baik, dicatat dengan baik langkah-langkahnya, step-stepnya Bapak Ibu perhatikan ya. Karena itu sangat-sangat penting, nggih, sangat penting banget. Nah, jadi nanti kita ketika menguji, melihat tampilan Bapak Ibu ketika mungkin kan kita lihat videonya. Makanya cara membuat video yang bagus itu seperti apa, tampilannya, cara mengedit dan gitu nggih. Jadi mohon untuk diperhatikan dengan baik. Kalau waktu sebelum nopo pandemi seperti ini ya, belum dalam jaringan kan kita datang nih ke sekolahan langsung, jadi lihat penampilan Bapak Ibu secara langsung. Tapi sekarang kan nggak ada PPG-nya semua online ya. Jadi ya mau nggak mau berbasis video. Gitu ya Bu Tati ya, semangat ya Bu. Ya Bu Tati dan semuanya semangat, harus semangat ya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai untuk membahas materi ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, eh, kemarin panjenengan semua sudah berlatih untuk membuat asesmen awal. Sudah? Terus setelah saya lihat di LMS, Alhamdulillah ini sudah ada yang mengirimkan tugas tentang membuat LMS membuat asesmen awal ada 4 orang. Nah, jadi alhamdulillah berarti sudah ada yang dapat data ini. 4 mahasiswa sudah dapat data sehingga bisa mengirimkan tugasnya. Dan yang lain semoga hari ini sudah mulai ambil data ya, ambil data terus mulai untuk dianalisis kesiapan belajarnya siswanya seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Harapan saya sudah mulai berproses sehingga untuk bisa dikirimkan ke LMS. Dan hari ini Bapak Ibu tadi sudah membaca KB 7 ya, KB 7 Ya, Bu. tentang cara membuat KKTP. Nah, jadi kurikulum Merdeka Belajar itu ada istilah lagi Bu Hamriani, ada KKTP. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi kalau dulu itu kayak KKM, nggih. Tapi kan kalau dulu itu kan KKM-nya kan langsung nilai nggih, 70, 75 kan gitu nggih, Bu. Bapak nggih. Jadi kalau kurang dari 70 berarti belum melampaui KKM. Kurang dari 75 berarti belum melampaui KKM. Jadi kurikulum Merdeka ternyata tidak cukup hanya nilai saja. Namun ada beberapa cara dalam menentukan KKTM. Apa ada berapa Bapak Ibu kalau Anda sudah membaca modul? Ada berapa cara dalam merumuskan KKTM? Dor. Kok kata KKTM, KKTP. Maaf. KKTP Bapak Ibu ada berapa cara? Halo. Sudah baca belum ya ini ya? Aduh Bu Heni ya senyum-senyum ini loh Bu Heni ya. Ada berapa? Baru habis kerja yang ini, Bu, yang LK6 belum sempat baca yang LK7. Masya Allah. Ya udah. Ya, jadi dalam merumuskan KKTP itu ada 3 cara Bapak Ibu. Nggih. Nih, jadi KKTP itu ada 3 cara. Ini Bapak Ibu saged bersani. Yang pertama menggunakan deskripsi kriteria. Yang kedua menggunakan rubrik. Yang ketiga menggunakan interval nilai. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka itu sudah tidak disarankan Bapak Ibu. Nah ini ya, ada kata-kata seperti ini. Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi di awal,
KM dulu kan seperti itu kan, kurang dari 75 berarti kurang, ini tidak melampaui KKM, tidak melampaui KKM, kurang dari 70 atau 80 berarti sudah lebih dari KKM kan gitu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu sekarang tidak disarankan lagi Bapak Ibu menggunakan angka mutlak seperti 75, 80, 70 sudah tidak disarankan. Ya, tetapi disuruh menggunakan 3 kriteria ini. Ya, seperti apa? Kita lihat satu persatu ya. Nih, yang pertama adalah menggunakan kriteria. Ya, ini ya. Satu, deskripsi kriteria. Seperti apa? Kita lihat. Jadi umpamanya ini tingkat MI, ini contohnya ini. Tingkat MI, kita yang pertama menggunakan deskripsi kriteria. Materinya apa? Tentang fikih. Tujuan pembelajarannya apa? Nih, memahami rukun Islam untuk menumbuhkan keyakinan dan ketaatan sehingga menjadi pribadi muslim yang tafaqquh fiddin. Ini tujuan pembelajarannya. Terus panjenengan semua Bapak Ibu disuruh untuk membuat kriteria. Kriterianya apa? Monggo disesuaikan dengan disesuaikan dengan TP-nya, disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Yang dinamakan bisa memahami itu seperti apa? Nah, terus di sini dicontohkan yang dinamakan memahami itu berarti peserta didik menunjukkan kemampuan memahami rukun Islam. Jadi bisa menjelaskan pengertiannya. Itu. Ya. Itu berarti. Terus dilanjut. Untuk menumbuhkan keyakinan dan ketaatan menjadi pribadi muslim yang tafakuhiddin ya. Terus dilanjutkan. Jadi yang dinamakan kriterianya itu tidak cukup hanya paham rukun Islam saja, melainkan perilakunya ya, karena di sini ada pribadi muslim berarti berarti ada perilakunya harus bisa menggambarkan hubungan kausalitas yang logis antara pemahaman ilmu dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini Bapak Ibu boleh membuat deskripsi sendiri ya Bapak Ibu ya. Boleh membuat deskripsi sendiri. Ini tidak mutlak. Tidak harus seperti itu. Silahkan Bapak Ibu berkreasi. Jadi merdeka belajar itu seperti ini. Jadi pemerintah itu tidak memberikan patokan harus seperti ini, tidak. Tetapi ada TP-nya nih Bapak Ibu gitu kan. Nah, silahkan Anda mengembangkan. Yang dinamakan siswa sudah memahami rukun Islam untuk menunjukkan keyakinan itu yang seperti apa? Nah, ternyata di sini diberikan contoh, yaitu peserta didik yang mampu menunjukkan kemampuan memahami rukun Islam. Tapi tidak hanya paham rukun Islam tok. Bagaimana perilakunya menggambarkan hubungan kausalitas yang logis antara pemahaman dengan prakteknya di kehidupan sehari. Ini menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan deskripsi kriteria. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Halo. Insya Allah, Bu. Insya Allah Ibu. Oke, bagus. Jadi itu cara yang pertama. Jadi Bapak Ibu silahkan menggunakan bahasanya sendiri untuk bisa merumuskan deskripsi kriteria. Jadi melihat dari tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya seperti apa, Bapak Ibu membuat indikator-indikator sendiri gitu. Tapi indikatornya tidak poin-poin, tetapi karena tulisannya kan deskripsi ya, berarti dinarasikan. Gitu. Bapak Ibu membuat indikator itu. Ya. Oke, bisa dilanjut Bapak Ibu? Ya, lanjut, Bu. Oke, bagus. Nah, jadi ini deskripsi kriteria, berarti indikator yang pertama memahami. Indikator yang kedua
perilakunya menggambarkan hubungan ini kausalitas. Kan gitu ya. Terus dideskripsikan atau dinarasikan menjadi seperti ini. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan rubrik. Nah, untuk rubrik ya kita bisa lihat di sini. Nah, jadi yang ini kalau tadi kan berbentuk narasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dibuat tabel seperti ini. Terus Bapak Ibu menentukan aspek penilaiannya atau indikatornya. Indikatornya apa? Oh, yang pertama berarti mampu menjelaskan pengertian rukun Islam. Terus yang kedua menyebutkan rukun Islam. Jadi bebas Bapak Ibu. Kalau ini kan yang kedua menyebutkan rukun Islam ya. Kalau itu yang tadi tidak menyebutkan tetapi perilakunya ya, ini kan tadi. Nah, ini tadi kan perilakunya menggambarkan hubungan. Jadi bebas ya, silahkan Bapak Ibu berkreasi sendiri, berinovasi sendiri untuk menentukan indikator atau aspek penilaiannya. Gitu ya. Terus setelah itu, setelah Bapak Ibu membuat aspek penilaian atau indikator 1, 2 seperti ini, Bapak Ibu menentukan mana siswa yang mahir, mana yang cakap, mana yang layak, dan mana yang baru berkembang. Jadi ada 4 kriteria. Nah, terus yang dinamakan mahir itu siswa yang dapat menjelaskan pengertian rukun Islam secara lengkap dengan bahasanya sendiri. Nah, berarti bisa menjelaskan pengertian secara lengkap dengan bahasanya sendiri. Berarti dia sudah pinter banget, berarti sudah dikatakan mahir. Tetapi grade yang agak ke bawahnya seperti apa? Itu yang cakap. Apa yang dinamakan cakap itu dapat menjelaskan rukun Islam secara lengkap, namun masih secara tekstual. Itu berarti grade di bawahnya mahir. Terus setelah cakap ada yang di bawahnya lagi adalah layak. Apa? Yaitu dapat menjelaskan rukun Islam secara jelas, namun kurang lengkap. Sedangkan yang paling bawah itu namanya baru berkembang, yaitu yang belum bisa menjelaskan pengertian rukun Islam secara lengkap. Katanya Bapak, jangan dikasih obat kalau nggak cocok nanti matanya terus Jadi dokter suruh tidur. gitu. Ini malah nangis, nggak ada kan sini tapi mau dengerin Bapak. Nggih, jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Halo. Iya Bu, jelas Bu, jelas. Jelas, Ibu. Ini namanya rubrik. Terus ini masih indikator yang pertama ya. Terus indikator yang kedua seperti ini. Yang mahir apa? Ya mampu menyebutkan secara lengkap dan urut. Kalau yang cakap berarti di bawahnya lagi. Lengkap tapi tidak urut. Kalau yang layak berarti bisa menyebutkan secara urut namun tidak lengkap. Kalau yang baru berkembang berarti belum bisa menyebutkan rukun Islam secara lengkap maupun urut. Jadi ada grade-grade-nya. Itu cara yang kedua yaitu membuat dengan rubrik. Gitu nggih? Sip. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga menggunakan interval nilai. Kalau dulu kan hanya 70, 75 gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang tidak dianjurkan lagi, tetapi harus interval. Jadi ada skala 0 sampai 40, 40 sampai 70, 71 sampai 100. Berarti kalau kita klasifikasikan berarti kalau yang ini berarti anak-anak yang sudah pinter, sedangkan ini anak yang sedang, sedangkan yang ini adalah 0 sampai 40 adalah anak yang kurang.
Nah, ini KKTP-nya, kriteria ketuntasannya, ini dinarasikan. Berarti ini narasi, silahkan Bapak Ibu menggunakan narasi, terus nanti dicentang yang mana. Yang ini apa yang ini atau yang ini. Jadi nanti bentuknya checklist. Jadi yang anak ini, anak mamanya Andi gitu ya. Anak yang mana? Oh, Andi ternyata masuknya yang sini sih 55 mamanya nilainya. Berarti yang di checklist yang di angka ini. Jelas Bapak Ibu? Ya, Bu. Siap Ya, Ibu. berarti ada berapa cara dalam merumuskan KKTP atau indikator 3, Bu. ketuntasan? Iya, Ada 3. ada 3. Yang pertama apa tadi? Menggunakan deskripsi kriteria. Deskriteria, bagus. Yang kedua Menggunakan rubrik. bagus. Yang ketiga Dan menggunakan interval nilai. interval nilai. Iya, jadi silahkan Anda mau menggunakan yang apa. Jadi nanti kalau diminta mau menggunakan yang apa. Lah, tugasnya jenengan di 7A sepertinya suruh membuat 3-3-nya ya Bapak Ibu ya. Ini kan 7A. Nah, berarti Bapak Ibu menggunakan kriteria seperti apa narasinya. Terus menggunakan rubrik berarti nanti seperti apa. Nah, ini. Terus kalau yang interval nilai juga seperti apa. Jadi Anda diminta untuk membuat KKTP sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Anda bidik. Jadi mapelnya mau apa, bidang studinya ditulis. Jadi satu bidang studi aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau umpamanya matematika ya matematika, tujuan pembelajarannya yaitu satu, terus satu atau dua boleh, terus Anda gunakan dengan 3 cara ya. Jadi seperti tadi kan tentang mapel apa mau? Yang contoh itu mapelnya mapel apa tadi? Akidah, akhlak. Fikih. Oh, fikih ya. Fikih terus dengan 3 cara. Ini juga nanti dengan tugas Anda juga seperti itu. Matematika dengan 3 cara, IPAS dengan 3 cara, PKN dengan 3 cara. Itu ya. Sesuai dengan contoh yang ada di modul. Sampai di sini untuk KKTP jelas? Ada apa yang ditanyakan? Jelas, Bu. Oke, bagus. Ya, langsung saja berarti kita sekarang ke penilaian sumatif dan formatif. Sama atau beda Bapak Ibu untuk formatif dan sumatif? Apa itu penilaian sumatif? Apa itu penilaian formatif? Siapa tahu? Formatif kayak semester. Iya, Bu Tati. Semester. Kalau sumatif bagus. Semester, habis semester. Kalau formatif pas sebentar belajar. Apa Bu? Putus? Antar? Kalau formatif sebentar belajar, kalau sumatif pas habis semester. Bolak-balik mungkin, Bu. Ayo kebalik enggak? Iya, kalau formatif itu setelah yang saya tahu Bu, setelah misalnya modul 1 selesai baru di formatif. Terus kalau sumatif itu kayak di UTS pertengahan mungkin begitu Bu. Oke, ya bagus sekali. Nggih. Nah, ini nanti Anda bisa baca di modul ini ya. Di halaman berapa ya ini ya? 164. Ya, kita lihat seperti apa. Nah, asesmen formatif. Nah, terpadu dengan proses pembelajaran. Kita ke formatif dulu nggih. Yang pertama adalah terpadu dengan proses pembelajaran. Sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan.
Perencanaan asesmen formatif dibantu dengan menggunakan perencanaan pembelajaran. Seperti apa? Contohnya yaitu penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi kognitif dari proses belajar. Nah, kemudian di sini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dengan teknik instrumen. Di sini ada kata-kata terpadu dengan proses pembelajaran. Jadi, yang dinamakan formatif itu setelah Anda mengajar. Jadi, umpamanya materi tentang IPA fotosintesis gitu ya. Satu bab fotosintesis itu kan tidak langsung selesai ya Bapak Ibu. Bisa jadi Anda mengajarkan fotosintesis bisa sampai 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Nah, ketika 1 kali pertemuan berarti subbab itu kan mesti ada akan melakukan sebuah penilaian atau kuis atau post test dalam satu pembelajaran itu, yaitu namanya formatif. Ya. Sedangkan untuk yang sumatif itu untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. Misalnya 1 lingkup materi, akhir semester atau akhir tahunan ajar. Berarti seperti selesai 1 bab, itu berarti masuknya sumatif. UTS, UAS itu masuknya sumatif karena untuk mengukur hasil belajar. Hasil belajar materi tentang tumbuhan berarti itu masuknya sumatif. Tapi kalau di dalam materi tumbuhan itu terdiri dari beberapa kali pertemuan, setiap 1 pertemuan Anda melakukan penilaian, bisa penilaian ketika praktikum, bisa penilaian ketika diskusi, ketika Anda melakukan kuis pada setiap 1 kali pertemuan itu namanya formatif. Jelas dibedakan Bapak Ibu? Ya Bu. Iya Bu, jelas Bu. Jadi mamanya kemarin Bu Haniyah mau melakukan percobaan ingin house ya Bu Haniyah ya. Nah itu kan 1 kali pertemuan tuh. Nah itu berarti masuknya asesmen formatif. Nah, bisa melalui keterampilannya, dilihat dari sikapnya, pengetahuan gitu ya, melalui observasi, yaitu berarti masuknya yang formatif. Tapi kalau Anda mau melakukan ulangan bab 1, ulangan bab 2, itu masuknya sumatif. Nah, ya 1 lingkup materi akhir semester. Nah, itu masuknya yang sumatif. Jadi terkait dengan proses pembelajaran. Jadi kalau yang formatif, jikalau dalam 1 pertemuan itu kok kurang efektif nih, makanya saya menggunakan metode ceramah, kok kurang bagus, ya berarti besok yang pertemuan kedua saya ganti jangan metode ceramah, metode eksperimen. Ternyata eksperimen nggak kondusif, alatnya kurang, bahannya kurang, berarti pertemuan ketiga saya mau menggunakan metode demonstrasi gitu. Jadi jadi di sini ada kata-kata di akhir modul itu ya, di akhir modul yang namanya formatif, itu tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Mana ya? Tadi saya sempat membaca sebentar. Di mana? Nah, ini Bapak Ibu. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan fungsi perbaikan pembelajaran. Jadi namanya pas di hari itu Anda menggunakan ceramah nggak efektif, besok diganti metode yang lain. Yang lain nggak bagus, gunakan metode yang lain. Jadi tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau nilainya nggak bagus, berarti besok harus diperbaiki nih metode pembelajarannya. Karena kemarin saya nggak gunakan media, saya besok tak gunakan media, gitu ya. Nah, itu kan Anda pasti melakukan penilaian tuh, ya. Bisa kuis atau post test atau ketika praktikum gitu.
Nah, tapi kalau yang sumatif itu tujuannya dilakukan pada akhir proses pembelajaran yang berfungsi untuk menentukan ketercapaian pembelajaran. Itu namanya asesmen sumatif. Caranya seperti apa? Nah, ternyata Anda kalau sudah membaca di sini, caranya yaitu pertama kali yang harus Anda lakukan dalam membuat asesmen, baik itu asesmen formatif atau sumatif, langkah pertama yang harus Anda kerjakan adalah membuat yang namanya kisi-kisi instrumen penilaian terlebih dahulu. Ya, Anda harus membuat kisi-kisi. Kita lihat contoh di sini Bapak Ibu. Ya. Di sini masih tentang fikih, di mana Anda di sini ya. PAI kalau di sini ya, kalau cenderungnya fikih ya. TP-nya tujuan pembelajarannya mampu mempraktekkan wudhu. Terus KKTP yang sudah Anda rumuskan ya, ternyata di sini menggunakan deskripsi kriteria, yaitu menunjukkan kemampuan mempraktekkan tata cara wudhu. Teknik asesmennya menggunakan penilaian kinerja karena praktek nggih. Karena praktek berarti harus berbasis kinerja. Terus jika Anda membuat asesmen, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Ini wajib ya, wajib ada. Anda isikan nih nama sekolahnya apa, mata pelajarannya apa, berarti PAI, kelasnya kelas 5, umpamanya semester 2. Terus ini kisi-kisinya. Kisi-kisinya buat seperti ini. Nomor, indikator, jenis, bobot, terus nomor soal. Nah, indikatornya karena tadi KKTP-nya itu kemampuan mempraktekkan, berarti indikatornya adalah di sini ada 2, melaksanakan rukun wudhu dan melaksanakan sunnah wudhu. Penilaiannya dua-duanya praktek. Terus bobot soalnya ada 10, masing-masing 10. Terus nomor soalnya ada, kalau yang rukun wudhu itu nomor 1, 5, 6, 7, 9, 10. Yang sunnah wudhu 2, 3, 4, 8. Nah, soalnya seperti apa? Ingat di sini maksudnya bukan soal kognitif nggih, tetapi soal apa? Ini indikator niat wudhunya, pencuci tangannya gimana, berkumurnya gimana nggih. Karena ini kan penilaian praktek nggih, bukan soal nopo kognitif nggih. Maksudnya napa niku indikator prakteknya. Nah, ini instrumennya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu membuat kisi-kisi, kemudian Anda membuat instrumen. Nama seperti ini, nama siswa Adi, Ria, Santi umpamanya ya. Terus ini nomor 1 ditulis sampai 10 karena tadi ada 10 soal nggih, ada 10 napa? Di kisi-kisi tadi. Ini kan ada sampai 10 nggih. Nah, berarti Anda tuliskan di sini nomor 1 sampai nomor 10. Terus nanti kolom-kolom ini diisi Bapak Ibu. Nomor 1 itu nanti isinya berapa angkanya. Kita lihat ini rubriknya. Setelah Bapak Ibu membuat instrumen, membuat kisi-kisi, membuat instrumen, kemudian membuat rubrik. Rubriknya seperti ini. Niat ya, berarti yang pertama itu niat wudhu, nomor 2 mencuci tangan, nomor 3 berkumur, sampai nomor 10 karena tadi ada 10. Kita cek betul 10-nya adalah tertib. Kita lihat di sini Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi. Kalau sangat bagus atau sangat sempurna berarti nanti diisi 4. Kalau sempurna diisi 3, kalau perlu bimbingan diisi 1. Ini rubriknya. Terus nanti Bapak Ibu tuliskan di sini. Santi, niatnya sudah bagus. Saya kasih nilai 4, berarti 4-nya di sini. Gitu. Ya. Terus
napa mencuci tangan, bagus, berarti Santi nilai 4. 3 berkumur, juga bagus 4 gitu. Terus terusnya. Kalau umpamanya mencuci napa membasuh tangannya tidak sampai siku-siku gitu ya, nggak sempurna, berarti nomor 5 tidak saya kasih 4, saya mungkin kasih 3 atau kasih 2 gitu, karena tidak sesuai dengan tuntunan, berarti jangan dikasih nilai yang sempurna. Jadi ada tiga langkah ya dalam Anda membuat instrumen baik formatif maupun sumatif. Yang pertama Anda membuat kisi-kisinya dulu, kemudian membuat instrumennya, dan yang ketiga membuat rubrik penilaiannya. Mau dikasih nilai berapa itu berarti Anda harus punya patokan. Kapan saya mengasih nilai 4, kapan kita mengasih nilai 3, kapan nilainya 2, dan kapan nilainya 1. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Mau tanya Bu? Yeah. Ya, yang tadi presentasi Ibu yang atasnya tadi Bu. Ya, yang mana? Yang tadi rubrik penilaian tadi loh Bu, yang skor itu saya masih bingung kok maksudnya di. Yang tadi coba Ibu di open ya. Yang tadi ya, ini kan Bu. Terus ke sini, ke yang skor nomor soal 1 2 3 4 ini tadi loh. Tapi kok acuannya ini dari yang bawahnya? Ini. Itu kok Bu. Ya, betul Bu. Acuannya kok dari. Iya, ini kan instrumennya 1 sampai 10. Lah, 1 sampai 10 itu ini Bu, 1 itu niat wudu, 2 cuci tangan, 3 berkumur, 4 mencuci hidung sampai 10. Oh, ini ada 10. Oh iya Bu. Ini baru 7 ya. Ini ada 10. Nah, ini 7, 8, 9, 10 ini. Ya Bu, sudah paham. Oke. Nah, ini kalau penilaian praktek. Lah gimana kalau soalnya berupa soal kognitif? Lah Anda buatnya seperti ini Bapak Ibu. Kisi-kisi. Terus Anda buat indikatornya apa, tingkat kognitifnya ditulis. Itu termasuk C2, C3 ditulis. Terus bobot nilainya berapa? Ya, bobot nilainya berapa? Oh, ternyata kalau di contoh soal ini dikasih bobot nilai 20 semua. Terus ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor lain. Ini soalnya seperti apa? Kan kita nggak tahu. Berarti kita harus lihat ini. Ini instrumennya. Ini soal nomor 1. Berarti tuliskan kalimat basmalah. 2, tuliskan kalimat hamdalah. 3, tuliskan kalimat ta'awud. Berarti ada 5 soal di instrumen ini. Nah, terus kita kapan mau memberi nilai 20, kapan mau memberi nilai 10 kalau nggak sempurna, berarti Anda harus membuat rubrik. Lah, rubriknya ini. Nah, indikator yang pertama ini dituliskan kembali. Ini termasuk kognitif C2. Terus ini skornya Bapak Ibu. Kalau sempurna baru dikasih nilai 20. Sempurnanya itu seperti apa? Kita lihat. Siswa dapat menulis lafaz basmalah dengan huruf Arab dan harokat yang tepat, serta menuliskan artinya dengan tepat. Itu berarti sempurna ya, kita kasih nilai 20. Terus, level bawahnya seperti apa? Siswa dapat menuliskan basmalah dengan tepat, namun terdapat kesalahan dalam menulis arti. Oh, berarti jangan 20 lah, wong artinya salah. Berarti nilai di bawahnya yaitu 15. Terus, kalau yang 10 seperti apa? Ini dapat menuliskan lafaz basmalah dengan tepat, tapi harokatnya kurang tepat. Dan kesalahan artinya juga ada. Berarti level paling bawah yaitu 10. Mungkin ada level lagi di bawahnya, Anda boleh nulis 5 ya. Kalau ini nulisnya aja kurang tepat, berarti dikasih nilai 5. Nah, yang dinamakan rubrik itu seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kayak berjenjang, kapan itu siswanya dapat nilai maksimal itu yang seperti apa, yang agak di bawahnya seperti apa. Itu jadi panduan Anda untuk memberikan skor kepada masing-masing siswa.
Karena kalau Anda nggak membuat rubrik, tidak membuat seperti ini, nanti cenderungnya Anda subjektif ya. Padahal kita nanti tidak boleh nggih memberi nilai secara subjektif ya, harus berdasarkan objektif. Jadi ada panduannya. Jadi tentukan indikatornya dulu, kemudian Anda tentukan level-levelnya. Nah, ini kalau yang kognitif seperti ini Bapak Ibu. Jelas? Kalau untuk soal pilihan ganda, Bu, tentunya Pilihan bagaimana? yes. Oh, nggih. Kalau aduh. Wah, dalam. Sebentar. Aduh, Dek. Sebentar loh. Kalau yang soal pilihan ganda, berarti kemungkinan soalnya anu Bu, napa indikatornya? Nanti soalnya pasti kok soalnya. Napa skornya bisa jadi sama semua ya. Tidak ada Iya, rentang. Bu. Jadi kalau betul nilainya 1, 10. 10. Ya, 1. Ya. Jadi kuning Sebentar dulu. Ya, saya belum mencari yang contoh yang anu. Sebenarnya ada, Bu. Ada tapi belum kan. Dulu saya pernah membuat sih seperti itu. Tapi di laptop ini enggak ya? Enggak. Kayaknya tidak di laptop ini deh, Bu. Laptop yang satunya enggak ada ini. Banyak sih, Bu, contoh-contoh Anda tinggal nyari saja di apa? Di Google, contoh-contoh di soal pilihan ganda gitu banyak Ibu. Jadi Iya, siap, Bu. intinya harus ada kisi-kisi dulu, kemudian ada rubriknya. Siap, iya, Bu, siap. Iya. Nanti periksa dulu Bu kayak gitu kan. Dulu itu pernah kayak gitu. kenapa tidak kayak seperti ini? Dicoba nggak Bu Hamriani nggih? Nggih. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Sudah jelas nggih? Dalam menyusun Jadi masalah informatif. ini doa lain maksudnya apa? Nggak masuk. Ya, Bapak Ibu sampun jelas? Insya Allah, Bu. Oke. Insyaallah, Bu. Sip. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Berarti kalau sudah tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap sudah jelas sehingga Bapak Ibu bisa mulai merancang, membuat KKTP, kemudian membuat soal sumatif dan soal formatif. Instrumen nggih, instrumen sumatif dan formatif. Coba saya tak lihat yang 7B itu membuat apa ya? 7A kan membuat KKTP. Yang 7B, oh ya, 7B formatif. Kemudian yang 7C sumatif. Ya, itu berarti. Oke, berarti kalau sudah jelas semua, saya cukupkan dulu Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Karena Bapak Ibu juga sudah jelang jam 2 nggih. Bapak Ibu harus berpindah belajar, yaitu membuat video pembelajaran ya, yang akan diselenggarakan oleh LPTK. Mohon untuk bisa diikuti dengan baik, karena itu sangat-sangat penting untuk kedepannya ya. Tadi sudah saya sampaikan, nanti dalam UKIN Bapak Ibu harus mengirimkan video pembelajaran, dan itu menjadi penilaian kami dalam menilai proses pembelajaran.
Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sukses Terima nggih kasih. untuk panjenengan semuanya. Terima kasih Bu. Oke, saya matikan ya Bapak Ibu ya. Nggih, Bu. Iya Bu, siap Bu. Mana kamar mandi? Ini di sisan, Wi.